warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tujuan dan perbedaan antara penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tentu pada kesempatan ini kita akan fokus kepada penelitian pendekatan kuantitatif. Ya. Nah, tentu yang paling penting Anda ketahui, kita masuk pada pembahasan sistematika pendekatan kuantitatif. Sistematika pendekatan kuantitatif. Karena pendekatannya berbeda, tentu sistematikanya dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif berbeda. Secara umum, dalam pendekatan kuantitatif diawali dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian sistematika pembahasan, kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada dua, ada penelitian terdahulu, kemudian yang kedua adalah landasan teori, pengembangan hipotesis, kemudian kerangka penelitian. Kita coba pembahasannya sampai di sini. Jadi kalau dalam bentuk proposal tentu ini menjadi satu urutan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kemudian I nanti ada metode penelitian. Tapi kalau dalam bentuk tulisan seperti skripsi, kemudian tesis, ini masuk bab 1, kemudian ini masuk bab 2, sistematika penelitian masuk bab 3. Tentunya akan berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Baik, latar belakang dalam pendekatan kuantitatif. Dalam membuat latar belakang ini jadi kita akan contohkan judul proposal kita adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab, studi pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ini contoh saja. Kemudian latar belakang adalah sesuatu yang melatar belakangi, sesuatu yang menjadi asumsi bagi seorang pendidik. Kenapa kemudian peneliti melakukan atau memilih topik seperti ini. Jadi untuk memudahkan dalam membuat latar belakang, karena kadang-kadang mahasiswa bingung dari mana dia akan memulai membuat sebuah latar belakang, maka saya memberikan sebuah rumus dalam membuat latar belakang itu dengan rumus piramid ya. Anda tahu piramid, pernah ke Mesir? Nah, piramid yang kita pakai adalah piramid terbalik. Artinya apa? Dalam membuat latar belakang itu dimulai dari yang umum, kemudian nanti berujung kepada yang khusus. Kalau kita lebih sistematis lagi, maka bagian yang pertama dari latar belakang dengan teori piramid terbalik ini adalah hal-hal yang umum. Misalnya judulnya ini mungkin Anda bisa bercerita tentang perkembangan bahasa Arab, ya, urgensinya bahasa Arab ya, di bagian pertama. Kemudian bagian kedua, ya, Anda harus membahas tentang variabel Y-nya. Anda masih ingat apa yang dulu dimaksud dengan variabel? Variabel adalah objek ya, yang dipilih oleh seorang peneliti ya, yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian itu adalah objek atau objek yang nanti akan diukur oleh seorang peneliti. Itu yang dimaksud dengan variabel penelitian dalam kuantitatif. Jadi yang bagian kedua ini adalah variabel Y. Jadi Y-nya di mana ini? Y-nya adalah minat. Ini Y. Kemudian
bagian ketiga setelah Anda membahas tentang Y, kemudian kita cantumkan di sini variabel X-nya. X-nya di mana? Ini adalah variabel X-nya. Variabel yang mempengaruhi, X itu variabel yang mempengaruhi atau juga disebut dengan variabel independen. Yang Y variabel dependen yang tergantung atau variabel yang dipengaruhi. Dalam contoh judul ini hanya ada satu variabel X. Inilah yang disebut dengan regresi linier sederhana. Jadi hanya satu variabel X, satu variabel Y. Kalau dalam judul itu ada 2, 3, atau 4 dan seterusnya, maka nanti tinggal menambahkan sini. Jadi setelah menggambarkan sesuatu yang umum di sini, kemudian variabel Y, X1, X2, X3 dan seterusnya, sampai pada di sini alasan spesifik, ya, alasan yang unik kenapa kemudian Anda mengangkat tentang judul ini. Maka nanti di ujung dari latar belakang itu atau di akhir latar belakang itu biasanya dalam pendekatan kuantitatif peneliti akan menegaskan ya, alasan-alasan dan menyebutkan kembali judul yang akan dibahas. Maka nanti harus diperhatikan. Nah, biasanya dalam perkembangannya ada perubahan, ada revisi judul, maka peneliti dalam kuantitatif harus cermat antara judul yang di cover dengan judul yang ada di akhir dalam latar belakang. Baik, kemudian berikutnya setelah kita selesai latar belakang, maka tahap yang kedua, sistematika yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi dalam penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif, sebenarnya dari judulnya sudah bisa dimengerti berapa jumlah rumusan masalah. Nah, misalnya dari judul ini pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab, maka jelas ini kita hanya akan meregres ya. Meregres itu menguji ya, secara statistik hanya satu saja. Maka rumusan masalah di sini satu. Kalau X-nya 2 berarti rumusan masalahnya 2. X-nya 3 rumusan masalahnya 3. Kecuali ada peneliti yang ingin membuat variasi judul yang berbeda, misalnya dengan istilah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar bahasa Arab. Seorang peneliti hanya menyebutkan faktor-faktor. Tentu faktor-faktor ini lebih dari satu. Nah, tinggal nanti faktor-faktor ini kemudian dijelaskan oleh peneliti apa saja yang dimaksud faktor-faktor dalam latar belakang masalah, di mana dibahas tentu setelah Y. Nah, dari sini kemudian tentu nanti ditegaskan bahwa variabel X-nya yang akan diobservasi atau diteliti itu adalah sekian. Jadi, sekali lagi, salah satu kemudahan dalam penelitian pendekatan kuantitatif itu rumusan masalah itu sudah bisa dilihat ya, dari judulnya. Kemudian kalimat yang digunakan dalam rumusan masalah itu ada beberapa pendapat, ada 2 pendapat. Ada yang menggunakan kata apakah, karena apa? Seperti yang sudah saya sampaikan dulu, pendekatan kuantitatif adalah untuk menguji antara 2 variabel atau lebih, maka menggunakan apakah. Nah, sekarang cenderung para penganut pendekatan kuantitatif itu menggunakan bagaimana. Nah, bagaimana ini banyak dipakai karena apa? Dia lebih luas.
Karena kalau hanya apakah itu jawabannya hanya berpengaruh atau tidak. Tentu bagi penelitian seperti untuk skripsi itu sangat keren sekali. Maka para peminat kuantitatif mengganti apakah itu dengan bagaimana. Artinya setelah berpengaruh misalnya atau tidak berpengaruh, peneliti bisa lebih fleksibel untuk menjelaskan kenapa. Kalau metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap minat, kenapa kok tidak berpengaruh? Faktornya apa saja? Kalau berpengaruh, kenapa demikian? Nah, jadi sekarang orang lebih berminat menggunakan bagaimana. Kemudian tujuan dalam kuantitatif seiring dengan jumlah rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya satu, tinggal kalimatnya biasanya yang sederhana saja diawali dengan untuk mengetahui. Jadi kalau judulnya ini saya kembali ke rumusan masalah. Kalau judulnya pengaruh metode pembelajaran, bagaimana kita membuat rumusan masalahnya? Kita menggunakan yang bagaimana. Jadi tinggal ditambah saja bagaimana pengaruh metode pembelajaran. Ya. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab. Nah, ini tidak ditulis lagi mahasiswa FAI UAD Yogyakarta. Jadi kalimatnya seperti itu. Saya ulangi lagi di rumusan masalah. Bagaimana pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab mahasiswa FAI UAD Yogyakarta? Jangan lupa tanda tanya. Nah, tujuannya tinggal mengubah kata tanya bagaimana untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab mahasiswa FAI UAD Jakarta. Jadi nanti di dalam kuantitatif itu konsisten antara rumusan masalah, tujuan sampai hipotesis, termasuk jumlahnya. Jadi kalau jumlah rumusan masalah 2, tujuannya 2, hipotesisnya 2, nanti di pembahasan hasil penelitian itu juga 2, kesimpulan juga 2. Ini sudah dapat dipastikan dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian sistematika urutannya. Jadi ini nanti masuk bab 1, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika. Bab 2 ini, kemudian bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil atau analisis pembahasan, kemudian yang terakhir adalah bab penutup. Jadi ini masuk di bab 1 pendahuluan. Jadi saya kira itu nanti bisa ditulis di sistematika pembahasan. Baik, kita akan bahas tentang tinjauan pustaka dalam pendekatan kuantitatif. Tinjauan pustaka ini ada 2, ada penelitian terdahulu, ada landasan teori. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah yang pertama untuk mengetahui perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian dahulu adalah untuk mendukung hipotesis yang kita bangun. Kemudian yang ketiga, penelitian terdahulu dalam pendekatan kuantitatif ini adalah untuk mendukung hasil penelitian. Bentuknya adalah tabel dengan 5 kolom. Yang pertama isinya nomor, yang kedua penulis tahun, kemudian yang ketiga adalah populasi dan sampel, kemudian yang keempat alat analisis, kemudian yang kelima adalah hasil. Jadi dibuat dalam bentuk format tabel. Kemudian yang berikutnya landasan teori. Landasan teori dalam pendekatan kuantitatif ini yang pertama adalah grand teori. Jadi teori besar. Misalnya ketika membahas tentang minat di sini, maka
kalau dalam ekonomi ada theory of plan behavior. Jadi ada teori tentang perencanaan. Kemudian kalau di sini tentang keputusan, kalau dalam ekonomi misalnya teori tentang perilaku. Jadi ada grand teori. Kemudian yang kedua yang dibahas dalam landasan teori itu adalah variabel Y-nya. Jadi setelah grand teori tentang hubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhi minat, maka kemudian minat itu sendiri Y-nya. Kemudian yang berikutnya dibahas adalah X1, X2 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jumlah hipotesis sama dengan jumlah dari rumusan masalah. Nah, hipotesis ini, dugaan sementara itu didasarkan kepada landasan teori dan penelitian terdahulu. Nanti dalam hipotesis tidak perlu mengulangi definisi tentang pengertian variabel, cukup Anda menyebutkan penelitian terdahulu yang mendukung, juga teori-teori mana yang Anda telah tulis di tinjauan pustaka itu yang mendukung hipotesis. Baik, kita akan lanjutkan tentang pengembangan hipotesis dalam penelitian pendekatan kuantitatif. Hipotesis adalah dugaan sementara. Di hipotesis itu harus ada dalam penelitian pendekatan kuantitatif. Jumlah hipotesis sejumlah dengan rumusan masalah. Rumusan masalah 1, hipotesis 1, 2, hipotesis 2 dan seterusnya. Cara membuat hipotesis, misalnya judulnya adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab. Maka penyusunan hipotesisnya adalah variabel ya, atau metode pembelajaran berpengaruh. Metode pembelajaran berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab secara positif signifikan. Jadi, saya ulang lagi, cara penyusunan kalimat hipotesis, metode. Baik, kita lanjutkan tentang penyusunan kalimat hipotesis. Sebelumnya sudah saya sampaikan, atau juga dalam menyusun hipotesis, jadi setelah diberikan pengantar, kita ambil dari judulnya. Jadi hipotesis 1 misalnya pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar bahasa Arab. Maka hipotesis 1 H1. Tapi sebelum Anda menulis H1 ini, Anda harus menyampaikan dukungan data dugaan sementara ini dengan penelitian terdahulu dan teori. Jadi setelah ditampilkan penelitian terdahulu dan teorinya, kemudian Anda mengakhiri dari paragraf itu dengan dari penelitian terdahulu dan teori, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H1, maka metode pembelajaran berpengaruh positif signifikan terhadap minat belajar bahasa Arab. Saya ulang lagi, H1 titik 2, kemudian kalimatnya di sini, metode pembelajaran berpengaruh positif signifikan terhadap minat belajar bahasa Arab. Jadi pola kalimatnya adalah sama. Kalau ada hipotesisnya 2, maka H2 dan seterusnya. Nah, setelah hipotesis, maka pembahasan hipotesis itu kemudian disederhanakan atau diabstraksikan dalam bentuk kerangka penelitian atau variasi penelitian pendekatan kuantitatif, atau juga disebut sebagai desain penelitian pendekatan kuantitatif. Jadi yang paling sederhana adalah yang pertama X, Y. Inilah yang disebut dengan linear sederhana. Artinya hanya ada X1 atau variabel independen 1, Y1. Jadi biasanya kita beri garis kotak seperti ini.
ya ini misalnya. Misalnya X-nya variabel independennya adalah metode pembelajaran. Anda tulis ini metode pembelajaran, di sini adalah minat belajar. Kemudian yang kedua, variabel independennya 2. Ini harus sama. Misalnya Y-nya sama, minat belajar. Kemudian X-nya di sini metode pembelajaran dan fasilitas kuliah misalnya. Di metode pembelajaran, fasilitas kuliah, pengaruhnya terhadap minat belajar. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan intervening variabel. Jadi variabel yang menjadi perantara atau disebut dengan variabel Z. Disebut dengan variabel Z. Jadi sebelum metode pembelajaran itu berpengaruh kepada kualitas pembelajaran, misalnya di sini ada kualitas atau prestasi juga bisa, prestasi belajar. Jadi ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi, tetapi ada variabel mediator atau yang memediasi, yaitu minat. Jadi apakah metode pembelajaran, pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi itu dimediasi dengan minat belajar atau melalui minat belajar atau tidak. Ini namanya variabel intervening. Kemudian yang ketiga, berarti keempat, yang disebut dengan variabel moderating. Moderating itu adalah variabel yang memperlemah atau memperkuat. Jadi misalnya apakah pengaruh metode pembelajaran terhadap minat itu dikuatkan atau dilemahkan dengan misalnya pembelajaran online misalnya. Sekali lagi, apakah pengaruh metode pembelajaran terhadap minat belajar itu dikuatkan oleh pembelajaran online atau dilemahkan? Maka garisnya inilah yang disebut dengan variabel moderating, variabel yang menguatkan atau melemahkan hubungan antara pengaruh X terhadap Y. Jadi setidaknya desain atau kerangka penelitian kuantitatif itu, pendekatan kuantitatif ada 4, yaitu hanya X ke Y, kemudian ada berganda, X-nya mungkin 2 atau lebih, kemudian intervening, yang keempat adalah variabel moderating. Saya kira itu, terima kasih.